Selama ini kan nggak punya lawan. Ketika PWI hadir, ketika PWI merapatkan barisan, suruh coba para mukimat tuh suruh sholawatan, bisa nggak? Teman-teman, langsung saja kita simak sama-sama ya teman-teman, bagaimana tanggapan dari Pak Cemani Keringan ya teman-teman, yaitu tentang orang yang adalah mukimat, yang adalah TJ ya teman-teman, yang selalu aktif mempengaruhi orang-orang teman-teman agar mau percaya dengan kekurang kerjaannya ya teman-teman, yang selalu aktif membenci para habaib, membenci para kiai, yang membenci Ba'alawi ya teman-teman. Langsung saja kita simak sama-sama teman-teman, bagaimana tanggapan dari Pak Cemani Keringan ya teman-teman. Ya, yang YouTube-nya 900.000, 800.000 sudah tidak bisa dipakai. Itu artinya apakah dia itu berkah barokah hidupnya? Nggak ada kata berkah. Dia itu sukanya Masya Allah mencaci maki terus. Mukimat ya seperti itulah. Ya, militan sejati dia itu. Dari dulu tak ada kapok-kapoknya dia itu. Si bencong dari Aras Roban itu, yang dari dulu sejak tahun 2020 sampai saat ini, detik ini belum bertobat-tobat saudaraku. Ya, tak ada tobat-tobatnya dia. Ya kita kanter terus, kita kawal terus mereka itu. Sampai pada titik tertentunya insya Allah si nak ketek gorila pos ronda yang saat ini sudah tidak di posnya lagi, yang saat ini sudah tidak ada di ronda lagi saudaraku. Kenapa? Anda jangan tanya seperti itu. Alhamdulillah semoga dia itu kedepannya kembali ke jalur yang benar. Ikuti jejak rekam temanmu itu. Yang dulunya Masya Allah garang minta ampun. Yang dulunya itu waduh militan sekali saudaraku. Seperti Anda. Tetapi saat ini mereka sudah pada bertobat. Alhamdulillah. Begitu saudaraku, alhamdulillah. Ntar dulu. Ada apa dengan TIJ? Ada apa dengan TIJ? Sudah 5 tahun dia berkencoh. Sudah 5 tahun dia berkencot. Berpencot di YouTube. Lu masih tanya saudaraku. Lu masih tanya ngapain itu si lambe Masya Allah. Waria itu. Yang dari dulu, wah dia tuh tidak pernah yang namanya bosan. Membenci para habaib, membenci para kiai. Allahu Akbar. Seperti inilah kelakuan TIJ saudaraku. Sejak zaman dahulu saudara sampai sekarang, apakah pertanyaannya? Apakah pertanyaan dia itu bosan membenci habaib? Tidak ada bosan-bosannya saudaraku. Nah kenapa kita yang menjadi muhibbin kok tidak lebih bersemangat ketika ada lawan seperti untuk membuktikan bahwasanya dia itu baik bagus di medsos mana? Kan nggak ada saudara. Ya, saya tuh tadi malam nyimak si setan itu ya, TIJ itu ya gimana nih, anak ini gimana nih sih. Ini dulu saya didik tambah dewasa gak tambah pintar malah tambah tolol itu kan. Itu kenapa? Ya seperti itu, karena kebenciannya begitu akut, kebenciannya begitu dahsyatnya. Sehingga saat ini dia itu ya cuma gitu, tok bacot tok di medsos. Bacot di medsos, gak berani di rumah. Selalu menjelekkan para habaib. Nah, itu yang membuat geram para muhibbin. Sedangkan ketika mereka itu mau disowanin si Beruk ketek pos ronda ini, dia tuh gak di rumah. Itulah yang menjadikan teman-teman itu wah gimana nih, harusnya di rumah nih si ketek ini. Hancurkan Pukimat. Siap. Kita itu niatnya bukan menghancurkan Pukimat, enggak ya. Kita itu kasih tahu kisi-kisi Pukimat ini biar tahu. Para antek-antek Mukimat dan jongos-jongosnya Mukimat kita kasih tahu. Biar mereka itu pada sadar, pada tahu saudaraku. Jangan sampai hal semacam ini terus berkelanjutan. Kan begitu saudaraku, seharusnya ada memang pengkanteran hal-hal semacam ini yang ya persis kayak yang saya lakukan ini. Nah, karena mereka dia di YouTube, kita pun juga ada di YouTube. Bener gak saudaraku? Kalau dia itu di lapangan, ya juga tim lapangan juga ada. Itu namanya pengkanteran, penyeimbang.
Jangan sampai kezoliman itu tidak ada yang memberantas. Jangan sampai kezoliman itu merajalela. Kalau kebaikan, kalau kebaikan kebenaran kok diam, maka semua akan dikuasai oleh kezoliman. Kenapa sih mereka menghalau PWI untuk deklarasi, menghalau orang-orang untuk bergabung dengan PWI? Ada apa? Kenapa mereka begitu takut? Nah, di situ kita lihat kenapa mereka ketar-ketir ketika PWI deklarasi, ketika PWI melakukan pelantikan, rekrutmen terhadap anggota-anggota baru. Kenapa? Kenapa mereka takut? Kenapa mereka menghalau? Mereka tidak mau punya lawan. Kan selama ini mereka bebas karena nggak punya lawan. Nah, kalau lawan TNI nggak mungkin nembak mereka, nggak mungkin. Lawan polisi ditembak mereka, di framing. Kita didolimi, saudara. Kita dikriminalisasi. Ini pembantaian terhadap umat Islam, saudara. Untuk mengawal habaib, saudara. Aduh. Gimana itu? Tai kucing itu semua. Bisa apa? Selama ini kan nggak punya lawan. Ketika PWI hadir, ketika PWI merapatkan barisan, mereka kejang-kejang, saudara. Akhirnya hancur-hancurnya. Istananya menjadi istana iblis. Jadi saya melihat yang memang benar-benar pukimat sejati, ya, pukimat sejati, mukimat sejati. Di YouTube itu hanya satu. Jadi sebelum terjunnya Imat itu, ya kan, Imaduddin itu sebelum terjun ke nasab ini, itu sudah dilalui ya, oleh TIJ itu. Karena memang itu biangnya itu seperti biangnya paling utama itu anak itu, saudaraku. Suruh coba-coba para mukimat itu suruh sholawatan, bisa nggak? Apa jangan-jangan para mukimat ini malu? Para pukimat ini terus nggak pede membaca sholawat. Dianggapnya sholawat ini adalah bentukannya Ba'alwi. Begitu. Ya Sayyidi Sayyidi Ya Rasulullah Ya Mallahul Jahu Indallah Innal musiina qad ja'uk lidzambi astaghfirullah. Begitu, saudaraku. Mukimat apa bisa semacam itu? Enggak bisa. Kalaupun dia bisa, malu. Karena apa? Dia gengsi. Kenapa kok gengsi? Karena dianggapnya itu adalah buatan Ba'alawi, habaib Ba'alawi. Jadi seperti itulah tanggapan dari Pak Jemani Keringan mengenai TIJ, mengenai para mukimat, mengenai para mukimat mereka ya teman-teman. Yaitu dari PWI itu sendiri teman-teman. Termasuk niat busuk, termasuk niat jahat daripada TIJ, para mukimat mereka ya teman-teman. Yang dari PWI itu sendiri teman-teman. Saya sudah nonton semua video dari TIJ itu sendiri teman-teman, dan memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Jemani Keringan ya teman-teman, bahwa TIJ itu sendiri teman-teman memang tidak pernah bosan atau tidak ada bosan-bosannya teman-teman membenci para habaib, membenci para kiai, membenci Ba'alawi teman-teman, seperti begitu. Dan tidak salah juga ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Jemani Keringan teman-teman, bahwa mereka kalau ada di YouTube ya kita harus ikuti mereka ke YouTube teman-teman. Begitu juga mereka kalau ada di Facebook, kita harus ikuti mereka ke Facebook juga teman-teman. Mereka kalau ada di TikTok, kita harus ikuti mereka ke TikTok. Mereka kalau ada di snack video, kita harus ikuti mereka ke snack video. Mereka kalau ada di lapangan, kita harus ikuti mereka di lapangan teman-teman. Untuk menjadi penyeimbang itu tadi teman-teman, yaitu antara kebenaran dan kebatilan itu sendiri ya teman-teman. Dan kemudian lagi teman-teman, tidak salah juga apa yang disampaikan oleh Pak Jemani Keringan teman-teman, bahwa
coba para mukibat mereka bersalawat teman-teman, dan kalaupun mereka bersalawat teman-teman, mereka akan malu teman-teman, dan itu sudah pasti ya teman-teman, mereka akan malu teman-teman apabila mereka bersalawat teman-teman, karena memang dianggapnya itu tadi buatan Ba'alawi itu sendiri teman-teman. Atau bagaimana menurut kalian teman-teman?